never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin. To the point aja, pada kesempatan ini saya akan membacakan informasi dari core team yang disampaikan kepada moderator, dan moderator dibagikan ke pionir. Ya, ini penting. Tentang apa? Tentang bagaimana cara kerja solusi KYC. Jadi kita fokus di KYC teman-teman ya. Jadi, solusi KYC Pi Network sedang dibangun melalui Pi Apps Engine kami sebagai aplikasi ekosistem. Perlu diingat bahwa solusi ini berupaya menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privacy, sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC, cakupan luas populasi yang beragam, dan aksesibilitas. Ya, solusi KYC kami sendiri menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat. Nah, kalau untuk otomatisasi mesin itu ada di video saya sebelumnya tentang KYC ada juga. Nah, ini KYC lanjutannya ya, artinya update-annya informasi saya sampaikan. Otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan keaktifan, dan perbandingan gambar, itu yang menggunakan mesin. Pemverifikasi manusia, KYC, yang menggunakan moderator, validator, mungkin harus memeriksa kesalahan. Pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatisasi mesin ada dua. Satu, skalabilitas ke KYC jutaan perintis. Dan kedua, mengurangi paparan data ke pemeriksa manusia, ya, ke pemeriksa manusia untuk melindungi privasi perintis dengan lebih baik. Partisipasi Anda dalam rilis percontohan aplikasi KYC saat ini akan membantu meningkatkan otomatisasi mesin kami untuk memenuhi tujuan ini. Khususnya untuk melindungi privasi masing-masing pionir, data pribadi kecuali untuk data yang gagal dibaca mesin akan diedit dengan benar. Pemverifikasi manusia sebelumnya adalah perintis KYC yang memilih untuk bekerja sebagai crowd worker di aplikasi KYC untuk memverifikasi dokumen ID yang diedit dan gambar selfie untuk menjawab apakah satu, format ID foto adalah jenis yang sama seperti yang Anda nyatakan dalam formulir data, dan yang kedua, jika orang yang ada di dalam KTP Anda benar-benar ada, artinya real human, ya. Dua putaran verifikasi manusia akan diperlukan setelah komponen otomatisasi mesin. Dua putaran itu artinya begini. Ketika kita sebagai validator pertama untuk mengecek daripada video, paste, recording, itu tidak langsung ACC untuk orang yang kita validasi. Nanti tinggal giliran KTP-nya. KTP-nya dilempar ke validator mana? Validator India, untuk videonya Indonesia. Itu yang dibilang dua putaran. Karena untuk meyakinkan dengan bedanya seperti itu. Tapi sesuai dengan data-data. Karena kenapa? Dibantu dengan mesin. Ya, format mesin. Karena membaca daripada background-nya atau legalitasnya. Pada tinjauan putaran pertama, dua orang yang memverifikasi hanya akan dapat melihat dokumen. Betul kan? Dokumen ID yang telah diedit. Ya, yang telah diedit di sana di core team, ya, ditunjukkan ke kita bahwa ini seperti ini. Untuk memverifikasi apakah dokumen ini adalah jenis ID yang diklaim. Ya, untuk Indonesia, betul nggak nih Indonesia ini seperti ini belakangnya. Nah, mereka tidak dapat melihat data pribadi atau wajah seorang pionir dalam dokumen ID ini. Ketika aplikasi KYC sepenuhnya dirilis, perintis yang melakukan KYC akan dapat melihat pratinjau dan menyetujui sebelumnya versi dokumen ID mereka yang telah diedit sebelum ID ditinjau oleh verifikator manusia. Namun, jika
pembacaan mesin gagal memproses beberapa data pribadi, maka pemeriksa manusia di putaran 1 juga harus memverifikasi bagian tertentu dari data pribadi di bagian ini. Ya, pada review putaran kedua, 2 human atau 2 manusia verify yang memverifikasi yang disebut validator lainnya hanya akan dapat melihat wajah di dokumen ID Pioneer dan wajah di selfie. Jadi dibandingkan kan kalau validator ini benar nggak wajah di KTP sama aslinya, sama nggak? Nah, validator kan ditanya hanya seperti itu setelah diedit dari core team. Diambil di zoom gitu dari foto KTP, kemudian ini real videonya, sama nggak? Nah, itu butuh manusia yang untuk memvalidasi. Ini akan memverifikasi bahwa kedua gambar ini adalah orang yang sama. Informasi lain dalam dokumen ID tidak akan dapat dilihat. Artinya sesuai yang diberikan oleh core team saja. Kalau ini benar nggak KTP ini belakangnya Indonesia, ini benar nggak KTP belakangnya Prancis. Nah, itu nanti ke validator juga diberikan. Kalau kita oh ya betul ini Indonesia, tinggal oke, selesai. Kemudian jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil 2 verifikator manusia pada putaran 1 atau 2, maka verifikator manusia ketiga akan menjadi suara penentu dalam menyelesaikan perselisihan. Sistem ini memerlukan setidaknya 4 pengenal manusia untuk setiap aplikasi KYC. Semuanya bekerja secara independen. Sekali lagi, tidak ada satupun pemeriksa manusia yang akan melihat tata letak ID dan wajah orang yang sama, yang selanjutnya melindungi privasi pribadi Anda. Jadi aman teman-teman ya, karena tidak akan pernah ada validator yang melihat data secara keseluruhan. Pemverifikasi manusia akan dipilih secara acak dari kumpulan pekerja massal dari negara yang sama dengan dokumen ID yang disediakan. Sebelum memverifikasi perintis asli, mereka harus terlebih dahulu menyetujui persyaratan layanan aplikasi dan kemudian mengikuti tutorial untuk melatih keterampilan verifikasi mereka. Nah, ketika mau jadi validator, kita dilatih dulu untuk mengenal daripada belakangnya KTP, membaca muka, raut muka, mana yang asli, mana yang buatan, mana yang artificial intelligence buatan gitu kan. Nah, itu kita kan dilatih di awal kalau daftar jadi validator. Karena pekerjaan para verifikator ini terus-menerus divalidasi silang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk KTP-nya di Indonesia, videonya di India, bisa seperti itu. Untuk mencegah pelaku jahat, memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan mereka dikeluarkan dari kumpulan tenaga kerja. Jadi validatornya di DO ya, kalau memang ketahuan curang. Kode aplikasi KYC juga dapat diterbitkan sebagai POS di masa mendatang sehingga pengembang komunitas dapat membantu menambahkan fitur dan dokumen khusus negara untuk berkontribusi pada proyek ini ya. Nah, ini penapian yang terakhir, data yang dikirimkan oleh perintis awal yang berpartisipasi dalam versi percontohan aplikasi KYC ini akan terlihat tanpa diedit oleh anggota tim inti yang mengembangkan aplikasi ini. Kami perlu memeriksa apakah hasil otomatisasi mesin akurat jika dibandingkan dengan data Anda. Jadi tidak apa-apa untuk menunggu sampai nanti jika Anda khawatir tentang privacy. Artinya di sini teknologi dan human validator itu justru untuk mendapatkan yang pertama adalah akurasi data, yang kedua adalah security, keamanan. Ya, jadi di sini keamanan sangat dijaga sekali. Kendati pun memang melibatkan human validator, tetap tidak semua data validator akan mengetahui siapa yang divalidasi dari mana, umur berapa dan sebagainya. Itu tidak akan pernah tahu. Ya, karena memang sudah diberikan yang poin pentingnya saja bahwa Anda sebagai validator cukup tentukan aja ini video sama foto KTP sama nggak. Nah, seperti itu. Ini KTP ini benar nggak Indonesia? Ini benar nggak Prancis? Benar nggak Jerman? Seperti itu ya. Oh ya, ada informasi tambahan teman-teman ya untuk KYC ini. Informasi dari moderator ya, moderator Indonesia. Ini untuk perangkat atau device untuk KYC ini diinformasikan bahwa versi iPhone ya, iPhone OS 11 dan di bawah ya, Android 2 Pie versi 47 dan di bawah tidak dapat menjalankan KYC P. Harap diperhatikan bahwa Android yang direkomendasikan itu versi 7. Nah, tampilan WebView dapat diperbaharui di Google Play Store. Akan tetapi jika ingin menggunakan Android versi 6, silahkan
dan pasti biasanya akan menemukan masalah saat liveness. Liveness itu yang rekod wajah ya, video deteksi wajah. Informasikan ke teman-teman yang lain ya. Jadi teman-teman yang Androidnya versinya lama itu buka di Play Store ya. Di Play Store klik Play Store, kemudian klik aplikasi yang perlu diperbaharui. Nah itu kan di Play Store kita suka ada aplikasi mana aja yang minta diperbaharui. Itu dicari yang namanya WebView. Nah WebView, nah itu penting. WebView itu justru untuk hal-hal seperti ini penting. Itu diupdate teman-teman ya, diperbaharui. Ini penting. Jadi kalau yang minta diperbaharui, WebView-nya segera perbaharui karena itu membantu untuk KYC. Kemudian info selanjutnya untuk KYC itu informasinya bahwa ketika pun memang nanti sudah mainnet, kemudian ada beberapa pionir yang belum KYC misalkan seperti itu, tapi mainnet sudah launching. Nah ini nggak usah khawatir, informasinya bahwa ketika pun sudah mainnet, KYC tetap berjalan. Jadi yang belum tetap nanti akan di KYC, akan diverifikasi ya. Yang penting kuncinya adalah betul real human, manusia. Oke, itu aja untuk KYC. Saya harap teman-teman bisa memaklumi dan memahami, terlebih juga ketika memang kita paham KYC ini tidak dilakukan dengan cara sederhana. Artinya ini dilakukan dengan cara rumit dan lumayan juga membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan tenaga, teknologi, ketelitian, kejelian. Jadi wajar kalau ini pun memang sistemnya random, ya, acak. Teman-teman yang belum mendapatkan, saya harapkan bersabar. Nanti pada satu waktunya tetap akan terverifikasi, KYC-nya lolos. Amin. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk informasi KYC. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan ini mohon teman-teman bisa bersabar yang belum ya, insya Allah, karena janji Kortim adalah selagi akun itu adalah real manusia maka akan tervalidasi ya. Oke ya, oke gitu aja, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.